Pada inget kan, itu tuh yang jargonnya kalau sudah tidak kuat tinggal lambaikan tangan ke kamera. Nah, di konten horor kali ini kita sudah menyiapkan beberapa episode cara dunia lain yang paling menyeramkan, dan semuanya sudah kita tulis dalam Pen Horror Story part 16. Sebelum lanjut ke videonya, kasih bentuk dukungan kamu dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Lawang Sewu. Dari nama tempatnya aja, ini udah bikin merinding ya. Gedung yang dibangun sekitar tahun 1906 ini disebut sebagai bangunan atau gedung terangker versi Google Earth. Banyak misteri-misteri yang menjadi cerita masyarakat sekitar. Oleh karena itu, tim dari acara dunia lain memilih tempat itu untuk menjadi lokasi uji nyali. Dan pria yang memakai jaket warna kuning mengenakan peci ini mencoba kekuatannya dengan menjadi peserta uji nyali di Lawang Sewu. Dan seperti inilah hasilnya. Masya Allah, Mas, tolong Mas, Allahu Akbar, Allah. Walaupun terus-menerus membaca ayat suci Al-Quran, namun gangguan dari penunggu tempat itu merobohkan keberanian dari peserta ini. Ditambah sosok itu pun menampakkan wujudnya, sehingga membuat pria ini melambaikan tangan ke depan kamera, menandakan kegagalannya di uji nyali tersebut. Dan bisa kita lihat, sosok daster putih berambut panjang muncul di pintu yang berada di ujung lorong itu. Dari ciri-cirinya, ini adalah sosok kuntilanak. Padam, terus itu gubrak gitu di situ, nggak tahu, terus ada kayak suara kera. Habis itu yang terakhir yaitu rambutnya gondrong, pakai baju putih, panjang, mukanya tapi nggak begitu jelas. Gong Keramat. Pria berusia 34 tahun bernama Ajit yang berprofesi sebagai guru silat ini memberanikan diri untuk menjadi peserta uji nyali yang pada saat itu diadakan di tempat penyimpanan gong keramat peninggalan Sunan Kalijaga yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Namun pada saat itu uji nyali dilakukan selama 2 malam berturut-turut. Dengan keberanian dan percaya diri, Pak Ajit pun bersedia untuk melakukannya. Dan inilah yang terjadi. Saya melihat makhluk tinggi besar, berbulu, telinganya lancung. Assalamualaikum. Pada malam pertama, walaupun Mas Ajit mendapatkan gangguan dan serangan dari makhluk, namun beliau masih tetap bisa bertahan sampai batas waktu yang ditentukan. Dari mulai ada sosok tinggi besar dan berbulu sampai kepala, Mas Ajit dibenturkan ke gong keramat. Namun Mas Ajit masih tetap bertahan. Kemudian keesokan harinya, Mas Ajit dengan penuh keyakinan kembali melanjutkan uji nyali tersebut dengan pakaian serba putih dan ikat kepala berwarna hitam. Kita lanjut ke malam yang kedua. Seperti malam sebelumnya, lilin ini akan menjadi sumber cahaya. Nah, datang lagi, satu lagi. Tinggi besar.
Bisa Mas Ajit utarakan apa yang Mas Ajit alami di malam yang kedua ini? Malam yang kedua lebih berat daripada yang ke satu. Yang ke satu cuma dua makhluk. Yang kedua malam ini 4. Tapi karena saya bertahan, nggak jarang bergerak, berdiri terus. Pas saya ibaratnya lepas berdiri, pasti saya tenang. Peserta paling berani. Peserta uji nyali paling berani pantas diberikan kepada pria yang berusia 21 tahun ini karena Mas Yogi mampu berinteraksi dengan makhluk gaib di tempat uji nyali tersebut. Walaupun sempat kesurupan dan hilang kendali, namun Mas Yogi berhasil menyelesaikannya. Mari kita saksikan bersama keberaniannya. Ya, saat tenangnya malam hari ini, kita lihat ke ruangan sebelah. Ya, di sini saya akan mencoba berinteraksi. Ada sesosok ular. Dia sangat besar. Dia meminta untuk menjadi saya sebagai mediator. Di sini saya akan mencoba ada suara-suara. Iya. Di sini mulai panas sekali pemirsa. Ya. Oh, astagfirullahaladzim. Sana ada sesosok. Banyak sekali di sini sosok wanita, seperti kuntilanak ya pemirsa. Dari mulai siluman ular berbadan wanita sampai gerombolan kuntilanak, semuanya bisa diatasi oleh Mas Yogi. Dan saat ditanya perihal keberaniannya berinteraksi dengan makhluk goib, Mas Yogi menjawab bahwa dia mempunyai leluhur yang menjaganya dari makhluk tersebut. Pantas saja dia berani karena dia memiliki kodam. Bisa diceritakan apa yang Anda dengar, Anda lihat, Anda rasakan ketika bergili, bahkan tadi Anda sempat berinteraksi seperti ini ya? Ya. Sekarang jelaskan. Tadi saya berinteraksi dengan siluman ular, tapi dia berbadan wanita. Saya tadi mencoba masuk, tapi saya rasa saya tidak kuat. Jadi pada saat itu saya meminta untuk leluhur saya untuk keluarkan makhluk yang masuk tadi. Kemudian saya lihat sebelah sana ada sesosok pria kayak kakek, namanya dia bilang Kiai Arya. Episode paling dramatis. Setelah peserta pertama gagal menyelesaikan uji nyalinya, anak muda bernama Diki. Seperti apa momen dramatis yang dialami Diki? Mari kita saksikan bersama. Ya, bisa kita lihat sendiri ya. Sejak waktu uji nyali dimulai, Diki ini langsung berinteraksi dengan makhluk gaib. Tak hanya itu, Diki juga sesekali menantang para makhluk yang ada di lokasi uji nyali untuk keluar dan menampakkan wujudnya. Dan apa yang terjadi? Setannya malah masuk ke kru acara tersebut. Ada yang tahu kira-kira Diki ini punya kodam apa ya? Ban mutilasi villa. Di episode kali ini, saat acara baru saja dimulai, salah satu host acara dunia lain mengalami kerasukan makhluk halus, penunggu villa angker yang akan jadi lokasi uji nyali. Lalu, bagaimana nasib peserta yang pertama ini? Apakah bisa melewati gangguan dari makhluk halus penunggu villa tersebut? Terasa panas sekali. Kayak ada anak kecil. Panas banget di sini. Panas banget nih. Saya melihat lagi anak kecil. Tapi nggak terlalu jelas sih. Penuh darah gitu.
sebelumnya. Walaupun sempat berjalan beberapa menit, namun akhirnya peserta uji nyali ini dirasuki oleh makhluk gaib penunggu villa tersebut. Dan saat diajak ngobrol oleh host, makhluk itu menceritakan bagaimana kejadian kelam yang membuat villa itu angker dan penuh misteri. Baik, saya mendengar orang tuanya Putri dipukuli, ya, atau dizolimi. Pernah nggak orang tuanya Putri itu cerita sama kamu kenapa dizolimi atau dipukuli? Kayak anak syirik. Orang mereka kita berbongkar. Ada yang syirik. Ada yang syirik? Yang syirik itu dari ibunya Putri? Pokoknya orang dia kan, ini apa? Anu ngapunuh telima. Sarang Tuyul dan Kunti. Dua peserta mengalami kerasukan makhluk halus saat mereka mengikuti uji nyali di sebuah rumah yang dibangun di lahan tanah bekas kuburan. Kerasukan sosok apa dan bagaimana nasib kedua peserta ini? Mari kita saksikan kengeriannya. Astagfirullah. Ada sesuatu yang berdiri di situ. Astagfirullahaladzim. Saya sekarang sangat berat berjalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Seperti ada yang memegang pundak saya. Ya Allah, pundak saya. Di sini semakin dingin. Video ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di konten horor kali ini.